Assalamualaikum Ibu Aisyah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi Apriana. Iya Ibu, senang sekali kami keluarga besar Al-Kausar dapat hari ini berkesempatan tolabul ilmi bersama Ibu. Masya Allah. Ini gimana suara? Aman terdengar? 1, 2, 3? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, Baik Ibu Aisyah, sebelum menyampaikan materi, mohon berkenan kiranya kita untuk foto bersama terlebih dahulu Ibu. Oh iya, baik. Iya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang belum on cam, segera kita on cam. Karena dibuka 2 menit ke depan sesi untuk foto bersama dengan Ibu narasumber kita yang hebat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ya baik, cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami banggakan, sampai dengan 1 jam ke depan, kita akan menyimak penyampaian materi oleh Ibu Aisyah Dahlan. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Sipan yang ingin bertanya, nanti dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Ibu Aisyah Dahlan. Baik, tidak berlama-lama lagi, kepada Ibu Aisyah Dahlan, disilahkan. Terima kasih Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tabik pun. Betul ya gitu ya? Iya pun. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak, Alhamdulillah diundang oleh yayasan yang sangat luar biasa ini ya, Masya Allah. 30 tahun miladnya ya, Yayasan Al-Kautsar Lampung. Alhamdulillah, selamat milad, Insya Allah barokah terus Al-Kautsar Lampung. Terima kasih BSI area Lampung yang membersamai Yayasan Al-Kautsar ini ya. Ayah bunda yang hari ini hadir, terima kasih banyak bisa hadir. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Kautsar, Bapak Haji Wagiso SEMM. Terima kasih sambutannya Pak. Ya. Kemudian seluruh kepala sekolah dan dewan guru di kalangan Yayasan Al-Kautsar Lampung. Kemudian Bapak Habibur Rahman selaku area manajer Lampung BSI. Ya. Terima kasih dan insya Allah nanti ada juga pembicara dari materi finansial Ibu Hikmah Rizka. Ya. Dan juga terima kasih Bu Desi mau menjadi moderator ini dampingi saya ya. Dan Mas Ilham yang menghubungi kami langsung. Terima kasih banyak, Alhamdulillah. Panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang peran orang tua murid dalam membentuk karakter anak pasca COVID atau lebih enak kita sebutnya new normal ya. Karena sebetulnya alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wagiso ya dalam bentuk harapan kita ya untuk COVID ini segera berlalu, segera teratasi ya. Namun kita juga paham juga bahwa COVID juga masih berlangsung dan mudah-mudahan insya Allah kita mau pakai judulnya diganti aja ya new normal gitu ya. Baik, untuk itu izinkan kami membahasnya dari sisi otak manusia, dari sisi tentang tubuh manusia. Dan saya izin untuk menggunakan slide presentasi untuk sama-sama kita belajar ya. Ya, saya izin Bu Desi untuk share screen terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu Aisyah. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Saya atur dulu anonetnya. Iya lah, ini dah. Peran kita ya orang tua murid dalam membentuk karakter anak di new normal ya atau lebih tepatnya sebetulnya kalau udah orang tua ini berarti ayah bunda dan bapak ibu guru ini. Ya baik, tentu kita sadari ya pandemi masih berlangsung makanya kita tetap harus hati-hati juga, harus waspada juga ya. Dan pada saat tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wagiso ya kita pernah satu saat dalam keadaan pembelajaran sebelum pandemi di mana setiap hari anak-anak belajar bersama di sekolah ya dalam suka dan duka gitu ya
Kemudian satu ketika kita masuk tanpa kita tahu, tidak ada yang tahu, dunia pun nggak tahu kalau mau pandemi, maka kita masuk di dalam suasana pandemi. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka dilakukan terobosan pembelajaran jarak jauh. Ya, tentu memang di daerah tempat-tempat tertentu ini tentu sangat-sangat menjadi tantangan. Ya. Dan ini juga tanpa kita sadari ya, hari demi hari, minggu, bulan, dan akhirnya hampir 2 tahun kita pembelajaran jarak jauh dan sudah saatnya lagi kita mencoba, ya, saya katakan mencoba untuk masuk ke pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, kita ingat pada saat pembelajaran sebelum pandemi masuk PJJ, ada yang kita sebut namanya adaptasi. Ya. Nggak bisa cepat adaptasi itu ya. Adaptasi itu secara otak, fisik dan sebagainya itu butuh waktu 3 bulan. Dan nanti pun dari PJJ ke pembelajaran tatap muka ya, ini ada namanya adaptasi. Sebagaimana kondisi kehidupan kita juga semuanya beradaptasi kebiasaan baru ya. Nah, ini. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Nah, tentu ya, orang yang mudah beradaptasi, anak-anak yang mudah beradaptasi tentu akan jauh lebih sukses atau jauh lebih maju ya. Nah, disinilah kita harus sadari bahwa akan ada fase-fase adaptasi ini. Walaupun tidak bisa sehari 2 hari adaptasi ini ya. Adaptasi ini asal katanya dari adaptation yang artinya penyesuaian ya. Tadi juga disampaikan bukan hanya murid-murid yang menyesuaikan, orang tua juga menyesuaikan, bapak ibu guru juga menyesuaikan. Ya. Namun ya lebih banyak juga orang-orang mengatakan bahwa kondisi-kondisi yang terjadi pada diri kita ya, terjadi adaptasi-adaptasi ini sesungguhnya tidak perlu juga khawatir karena Allah Ta'ala membuat perangkat-perangkat adaptasi di tubuh kita ya. Jadi kalau pengertian adaptasi secara istilah ini adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup ya. Nah, yang penting sikap sebetulnya waktu beradaptasi. Kapan kita bersikapnya baik terhadap adaptasi ini, maka akan terjadi kebaikan-kebaikan. Artinya kita dapat hikmah kebaikan-kebaikan. Tapi bagi organisme atau orang-orang yang bersikap buruk terhadap adaptasi ini, maka yang didapat keburukan-keburukan. Ya, inilah yang perlu kita fahami bersama, luruskan bersama. Saya yakin Bapak Ibu selama ini sudah beradaptasi. Hanya kita sama-sama sharing sore hari ini, siang hari ini untuk meluruskan supaya kita bersikap baik terhadap adaptasi ini. Ya. Memang dulu-dulu ini ada istilahnya IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelijensia. Ya, dulu ini sangat diagung-agungkan ini. Tetapi IQ saja, kecerdasan intelektual atau cara berpikir yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ini nggak bisa sendiri ini sekarang. Dia harus dirangkaikan oleh EQ, emotional quotient. Kemampuan orang untuk ya berkomunikasi atau memahami emosinya, memahami emosi orang lain, ya agar hidupnya ya jadi lebih nyaman gitu. Ini juga kurang, harus ada spiritual quotient. Ya, ngerti makna hidup. Ngapain sih berumah tangga? Ngapain sih punya anak? Ngapain sih ngajar? Ngapain sih belajar? Itu harus ngerti. Makna ini akan menjadi sangat luar biasa apabila kita mengertinya berdasarkan ya tuntunan hidup kita, yaitu ad-dinul Islam. Wah, itu. Bahkan pandemi itu sendiri harus dilihat dari spiritual quotient. Bahwa ini ya adalah sebuah ujian, ini banyak hikmahnya. Ya, jadi sekali lagi spiritual quotient ini penting sekali. Dan juga ternyata harus ada tambahan sekarang, apa itu adaptational quotient. Kecerdasan atau kemahiran untuk beradaptasi seperti ini. Ya, karena nggak ada yang tahu loh.
Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu berubah, tahu-tahu nanti kita lockdown lagi, tahu-tahu nanti kita boleh keluar lagi seperti itu. Makanya sekarang ada kecerdasan ini ada 4, jadinya IQ, EQ, SQ, dan IQ. Ya. Nah, otak manusia ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Ya, di dalam otak manusia ada neuron. Nanti kita lihat lebih jelas lagi ya. Ya. Otak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Ya. Kemampuan ini disebut ya neuroplastisitas atau neuroplasticity. Ya. Mohon izin, ini kita berkenalan dengan satu istilah yang ada kaitannya dengan otak, ya, agar kita ya bersyukur bahwa Allah sudah memberikan perangkat sebetulnya untuk mudah menyesuaikan diri, apalagi kondisi pandemi sekarang. Ya. Neuroplastisitas ini memungkinkan neuron itu adalah sel otak, yang ini nih namanya sel otak, ya, untuk mengatur ulang dan membentuk koneksi saraf baru, ya. Apa maksudnya koneksi saraf baru, Bu Aisyah? Nah, kita belajar otak lebih dalam ya, mohon izin ya. Inilah otak manusia, Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, terbagi 2, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Di dalam otak itu ada neuron tadi yang disebut sel otak. Jumlahnya 100 miliar. Kurang lebih bentuknya kayak gini ya, ini animasinya ya. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Apa yang terjadi sih di dalam neuron ini? Di sini nanti ada mekanisme penyimpanan informasi, penyimpanan data-data, penyimpanan memori. Baik memorinya itu memori pengetahuan, memori nasihat, memori ajaran-ajaran, dan sebagainya. Bagaimana supaya dia bisa menyimpan memori? Akan terjadi koneksi atau sambungan. Apa yang tersambung? Ini loh, kabel-kabelnya nanti tersambung ini. Ya. Bayangkan ada 100 miliar komputer di otak kita ini. Ya. Dia akan terjadi sambungan-sambungan. Ya, antara neuron satu, kabel yang satu nyambung, dan satu neuron itu nggak cuma satu sambungannya, 20.000 sambungan. Kita punya laptop saja bisa tersambung paling cuma berapa sih? 5. Manusia satu neuron itu 20.000 sambungan. Allahu Akbar. Dan ada 100 miliar. Ya, nah ini dia terjadi sambungan. Nanti sambungannya itu antara kabel dengan kabel, ya, tersambungnya dengan zat kimia, namanya neurotransmitter. Ini semua ciptaan Allah. Ilmuwan tuh hanya menemukan dan menamakan, agar kalau nanti bicara secara internasional sama. Hari ini saya berupaya untuk cerita otak secara populer, secara gampang, tetapi kalau ada istilah yang tidak bisa lagi di Indonesia kan itu berarti kesepakatan internasional. Kalimatnya atau judulnya sama itu ya. Supaya kita belajar ya. Nah, ini. Nah, keluarnya neurotransmitter atau zat kimia ini berbeda-beda setiap anak. Artinya apa? Sekolahnya sama, gurunya sama, kelasnya sama, pelajarannya sama. Tapi anak-anak menangkap informasi atau pelajaran nggak sama. Daya tangkap, ini istilahnya daya tangkap, itu terpengaruh oleh ini. Ya. Banyaknya keluar atau jenisnya yang keluar dari ya zat kimia dari ujung-ujung kabel ini. Gitu. Ya. Ini dipengaruhi apa sih Bu Aisyah? Nutrisi dan emosi. Itulah mengapa kita sebagai ibu terutama ya, memperhatikan nutrisi anak. Dan sebagai ayah memperhatikan ya bagaimana menjemput rezeki agar halalan thayyiban untuk memberikan nutrisi pada keluarganya. Ya, ini sangat pengaruh loh. Sangat pengaruh. Ya. Dan nanti jenis zat kimia yang keluar macam-macam. Bila seseorang menangkap pelajaran dengan gembira, maka zat kimia yang keluar itu zat kimia yang membuat gembira. Bila seseorang anak ya menangkap atau belajar dengan kesedihan, kemarahan, kejengkelan, ini yang keluar zat kimia yang penuh kejengkelan. Ya, jadi jenisnya ini dipengaruhi oleh emosi. Itulah ya pendekatan pembelajaran sekarang adalah bagaimana memperhatikan emosinya anak.
Ya. Nah, zat kimia ini keluar sangat cepat, bahkan saking cepatnya dia berbentuk listrik. Terjadi listrik di otak nih, teng 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 teng. Ya, jadi sambungan-sambungan ini bentuk listrik. Ini baru satu kabel. Di otak itu banyak sekali kabelnya. Ya, ini slow motion ini jalannya pelan listriknya. Aslinya tuh cepat. Jalannya cepat listriknya. Gitu ya. Nah, sinilah sambungan-sambungan inilah yang membentuk memori, membentuk ingatan. Kalau anak kita nasihati, maka sambungannya membentuk memori tentang nasihat. Kalau kita sedang ajarkan ilmu pengetahuan, maka sambungannya sambungan ilmu pengetahuan. Kalau kita sedang ajarkan ya satu skill keterampilan, sambungannya keterampilan. Ya, seperti ini terjadi sambungan-sambungan. Ya. Nah, jadi dari mana masuknya nanti? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasakan seluruh tubuh inilah nanti ditangkaplah oleh indera-indera ini, masuk ke dalam otak, terjadi sambungan-sambungan. Nah, inilah memori ini. Ya. Bukan hanya pelajaran, tapi apa yang dilihat anak tentang sikap bundanya, cara bicara ayahnya, mimik wajah ayah, atau bunda sedang ngobrol sama ayah, itu ditangkap oleh panca indera kita dan terjadi sambungan-sambungan ini. Ya, ini yang terjadi di otak ya. Nah, dari otak ke badan ini ada namanya sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia bawa listrik. Listriknya apa sih? Membawa pesan. Dari mana? Dari otak. Ya. Kemudian dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan. Itu nanti ya yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan atau dirasakan, dipelukan akan ditangkap oleh indera dan jalan ke tubuh melalui sistem saraf. Sehingga badan ini membentuk perilaku, membentuk perangai. Ya. Kalau kita isi otak ini adalah ya isi pengetahuan, nasihat tentang ad-dinul Islam, maka nanti insya Allah perangai anak kita ini yang disebut akhlaknya baik, ya, akhlaknya karim, dan gitu. Nah, disinilah kita kerjasama nih sama ayah bunda, bapak ibu guru untuk memasukkannya nanti lewat ini, ya, lewat indera-indera ini. Dan tentu ya anak kita sejak bayi ya semua inderanya menangkap apa yang ada di sekitarnya. Untuk itu ayah bunda bapak ibu guru ini ya adalah panutan teladan orang tua karena apa yang dilihat, didengar, dia rasakan bahkan dia hidu barangkali dalam penghiduan gitu ya. Kan kita belajar tuh dari kecil ya apa bedanya bau terasi sama bawang putih. Itu kan nanti tersimpan memorinya di otak kan gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh ayah bundanya terutama masa kecilnya dipeluk atau dibelai-belai disayang itu juga terekam semuanya nanti. Dan inilah ya perlunya kita belajar. Dalam rangka apa nanti tadi ya goalnya kan membentuk karakter ceritanya ya. Nanti karakter itu apa, watak itu apa, nah kita harus bedakan. Ya. Sekarang kondisi sekarang kita di dalam sebuah perubahan besar dunia. Ya, teknologi digital ini ya ini menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Artinya kita perlu sadari